Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat dua desa yang bernama Desa Buah, Kecamatan Telu Limpoe, dan Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, yang berjarak sekitar 150 km dari kota Makassar. Desa ini memiliki tradisi adat warisan leluhur yang diberi nama Marimpa Salo, yang memiliki arti menghalau ikan di sungai secara gotong royong dari hulu sungai ke muara untuk ditangkap bersama-sama. Pesta adat ini dilaksanakan sekali setahun sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan panen padi dan jagung maupun keberhasilan makpain rek bale atau tangkapan ikan bagi masyarakat nelayan setiap tahunnya. Mereka berkeyakinan pesta adat ini merupakan tradisi nenek moyang yang harus tetap dijaga sebagai budaya kearifan lokal yang sudah menjadi identitas masyarakat setempat. Kegiatan upacara ini bermula dari kebiasaan para leluhur di Kerajaan Sanjai dan Kerajaan Buah serta kerajaan sekitarnya bila selepas panen raya tiba. Sekelompok masyarakat melakukan acara ritual di hulu sungai Apareng yang biasa disebut batu lotong atau batu hitam dengan cara maktepo atau mengeringkan beberapa bagian sungai dan menaburkan ramuan-ramuan dari kulit kayu dan sejenisnya yang disebut matuha bale, yang berarti meracuni ikan-ikan untuk memudahkan penangkapan ikan yang akan disajikan dalam pelaksanaan ritual adat dan disantap bersama para tamu sambil menikmati atraksi-atraksi masyarakat seperti gandrang telue, pencak silat kembang, mak sempe, dan mak pelo. Akan tetapi kegiatan pesta tersebut sangat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya sebab dapat mencemari kehidupan sungai dan biota yang ada di dalamnya dan juga berdampak buruk pada hewan ternak yang ada di sekitar sungai tersebut. Akhirnya Raja Bulo-Bulo bersama dengan lembaga adatnya mengeluarkan aturan dengan melarang masyarakat melakukan kegiatan matimpa binanga. Jika ada yang melanggar, maka akan mendapat ganjaran hukuman dari raja dan penghulu adat. Namun demikian, masih saja ada yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi sehingga arung atau raja bersama penghulu adat melakukan tudang sipulung atau bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik sehingga kegiatan matimpa salo dengan keputusan adat dirubah menjadi suatu pesta syukuran dengan cara menghalau ikan yang disebut marimpa salo yang bermakna suatu bentuk penangkapan ikan air tawar secara bergotong royong dengan cara menghalau ikan dari arah hulu sungai menuju muara yang diiringi dengan berbagai perahu dan tabuhan gendang yang bertalu-talu serta bunyi-bunyian lainnya yang terbuat dari batang bambu. Sebelum tradisi Marimpa Salo dilaksanakan, segenap masyarakat terlebih dahulu melakukan duduk bersama atau tudang sipulung untuk bermusyawarah membahas tentang persiapan pelaksanaan tradisi Marimpa Salo dan juga membahas tentang pembagian tugas untuk masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan acara yang terdiri dari gela atau kepala kampung, arung atau kepala desa, pabele atau yang menyiapkan perlengkapan bagian laut, panitia acara, penggawa lopi atau nahkoda perahu, sawi atau awak perahu, pak gendrang, komponen pemusik, sandro atau dukun, pak dawa-dawa, yaitu orang yang menyediakan makanan yang akan disantap bersama saat pelaksanaan Marimpa Salo. Setelah semua komponen tersebut, maka selanjutnya mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan saat pelaksanaan tradisi Marimpa Salo seperti perahu atau lopi, bele atau tempat ikan, rompong atau alat bantu penangkapan ikan, landra atau jaring, tenda, bambu untuk membuat bola suci, dan daun kelapa yang masih muda. Pesta adat dimulai dengan suara tabuhan gendang tradisional di muara sungai Desa Buah yang merupakan tanda akan dimulainya acara Marimpa Salo. Para warga desa segera berkumpul untuk mempersiapkan diri mengikuti acara Marimpa Salo. Diiringi tabuhan gendang, para nelayan mulai memberi hiasan pada perahunya. Dengan janur kuning atau daun kelapa yang masih muda, perahu tersebut akan dipakai untuk menghalau ikan dari hulu hingga ke muara sungai desa
Desa Buah. Setelah itu para Pak Bele yang bertugas menyiapkan perlengkapan menangkap ikan mulai menurunkan puluhan perahu. Kemudian para warga diantar oleh penggawa lopi atau nahkoda dan awak perahu menuju ke hulu sungai. Setelah itu perahu-perahu diatur sesuai lebar sungai serta pemasangan jaring dan rompong. Penggawa lopi yang mengendalikan perahu mulai menaiki dan membawa perahu, kemudian menarik tali pengikat jaring dan rompong hingga ke muara sungai yang berjarak sekitar 2 km dari hulu. Selanjutnya bele yang berfungsi sebagai penangkap ikan yang telah dihalau ditempatkan di muara. Setelah itu rombongan parimpa atau penghalau ikan tiba di sisi bele dan memastikan semua ikan sudah masuk perangkap, lalu bele ditutup. Setelah ikan-ikan berhasil masuk ke dalam perangkap, para warga berbondong-bondong menuju bele untuk mengambil ikan dengan menggunakan jala dan diberikan untuk dimasak oleh para Pak Daleheng atau Pak Dawa-dawa yang akan memasak atau membakar ikan tersebut untuk disajikan kepada masyarakat dan para tamu yang datang bersama dengan makanan lain seperti gurasa, onde-onde, soko, gogoso, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tradisi Marimpa Salo juga ditampilkan beberapa tarian seperti tari Makdongi, tari Mapadeko, tari Pangguna Salo, tari Masulo Wae agar supaya masyarakat berlomba-lomba dan bersemangat mengikuti tradisi Marimpa Salo. Perayaan tradisi Marimpa Salo bukan hanya dilakukan dan dimeriahkan oleh warga Desa Buah dan sekitarnya saja, akan tetapi juga turut dilaksanakan dan dimeriahkan oleh segenap pemerintah Kabupaten Sinjai. Marimpa Salo masuk ke dalam pencatatan kekayaan intelektual komunal dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Itjen Kekayaan Intelektual Kemenhumkam yang merupakan bentuk perlindungan hukum sekaligus pengakuan negara terhadap kekayaan intelektual komunal suatu daerah dengan harapan agar masyarakat dan pemerintah Sinjai dapat melestarikan dan tetap menjaganya sebagai warisan budaya yang kelak masih dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Nah guys, itu dia pembahasan kita mengenai tradisi pesta adat Marimpa Salo masyarakat Kabupaten Sinjai. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mari Kidi.